Para buruh mengancam akan menggelar aksi mogok kerja nasional yang diperkirakan diikuti oleh 5 juta buruh jika pemerintah tak mematuhi putusan MK. Kerajaan Madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Penstrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Struktural ekonomi akan dianggap berjaya kalau rakyat meraihkan atau mendapatkan gaji yang bermakna untuk menjalankan hidup yang lebih selesa. Itu yang saya maksud ya. Yang saya maksud kata-kata dari Perdana Menteri ini sangat berkesan bagi saya. Begitu memperhatikannya beliau terhadap kesejahteraan rakyatnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Malaysia telah menetapkan kenaikan gaji pada tahun 2025 sebesar 1.700 yang tadinya 1.500 ringgit. Akan tetapi di Indonesia belum kunjung ada penetapan kenaikan gaji pada tahun 2025 sehingga para buruh dan Persatuan Buruh Indonesia harus melakukan aksi demo di ibu kota menuntut kenaikan gaji pada tahun 2025. Lagi-lagi harus didemo ya agar pemerintah bergerak cepat menetapkan kenaikan gaji pada tahun 2025. Dalam hal ini boleh disimpulkan ya bahwa pemerintah Malaysia lebih memikirkan, bergerak cepat memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara di Indonesia ini agak lambat untuk mesejahterakan rakyatnya, memikirkan kesejahteraannya. Dalam hal ini adalah kenaikan gaji para buruh. Ya, lagi-lagi memang Indonesia ini kalau soal kesejahteraan rakyat emang agak lambat, agak berbelit-belit. Banyak sekali yang perlu diperhitungkan. Sementara kalau untuk kesejahteraan diri sendiri, untuk kesejahteraan keluarga sendiri, untuk kesejahteraan kelompok sendiri, maka itu akan diputuskan atau ditetapkan secepat kilat. Contoh saja kemarin tentang kebijakan atau polisi tunjangan sebesar 30 hingga 50 juta untuk Dewan Perwakilan Rakyat itu tiba-tiba saja sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena ini sudah tentu, sudah jelas ini menguntungkan mereka, mensejahterakan mereka. Tetapi kalau dalam hal kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat, ini terkesan diperlambat, terkesan lambat. Ada saja yang perlu diperhitungkan. Memang betul segala sesuatu polisi yang dibuat itu memang butuh sekali pertimbangan, butuh sekali perhitungan kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Pasti. Tapi ini kenapa hanya berlaku untuk kebijakan atau polisi-polisi yang berhubungan dengan rakyat. Kalau untuk kepentingan para pejabat, itu kenapa sesuatu itu diputuskan secepat kilat, bahkan tidak transparan kepada rakyat. Tiba-tiba saja diputuskan. Ya, lagi-lagi seperti contoh tunjangan 30 hingga 50 juta itu. Entah bagaimana sekarang itu ceritanya. Tetap dilanjutkan atau dikaji kembali. Karena saat itu banyak sekali protes dari masyarakat karena kebijakan itu sama sekali tidak ada urgensinya. Hanya karena rumah bocor dan sedikit dimakan rayap, Dewan Perwakilan Rakyat malah minta tunjangan 50 juta per bulan untuk menempati rumah di perumahan. Gitu ya. Tidak lagi mau menempati rumah dinas yang diberikan oleh pemerintah. Karena ada yang bocor dan ada yang dimakan rayap. Sementara rakyat kita masih banyak lagi yang tinggal di kolong jembatan. Oke, kembali kepada topik. Sebelum membahas pada aksi demonstrasi para buruh Indonesia di ibu kota menuntut kenaikan gaji pada tahun 2025, saya akan sedikit menampilkan kata-kata atau pidato Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan
kenaikan gaji minimum pada tahun 2025. Ada kata-kata yang bikin saya itu berpikir begini, oh begitu prihatinnya ya, begitu memperhatikannya Perdana Menteri, pemimpin di Malaysia ini kepada rakyat-rakyatnya. Kata-kata apa itu? Pidato apa itu yang membuat saya terkesan kepada Perdana Menteri ini? Oke, kita saksikan bersama-sama. Kerajaan Madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Penstrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Struktural ekonomi akan dianggap berjaya kalau rakyat meraihkan atau mendapatkan gaji yang bermakna untuk menjalankan hidup yang lebih selesa. Itu yang saya maksud ya. Yang saya maksud kata-kata dari Perdana Menteri ini sangat berkesan bagi saya. Begitu memperhatikannya beliau terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oke, kita lanjut kepada aksi demonstrasi buruh di Indonesia menuntut kenaikan gaji pada tahun 2025. Anda masih di kabar hari ini pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan buruh di DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan gerbang Gedung Balai Kota Jakarta. Buruh menuntut PJ Gubernur DKI Jakarta segera menetapkan upah minimum buruh Jakarta sebesar 5,5 juta rupiah. Aksi yang dijaga ketat aparat ini sempat ricuh. Ya. Ini untuk aksi unjuk rasa yang digelar oleh 500 buruh DKI Jakarta yang tergabung dalam FSP Lem SPSI Jakarta di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sempat ricuh. Aparat kepolisian menghadang para demonstran untuk melakukan aksi blokade jalan. Namun hal itu tak berlangsung lama. Sambil membawa spanduk dan atribut, pengunjuk rasa dalam orasinya menuntut PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi segera menetapkan UMP untuk buruh DKI Jakarta sebesar 5,5 juta rupiah pada tanggal 21 November 2024 nanti. Sementara itu, Serikat Buruh yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI meminta pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut lantaran para buruh menyoroti adanya potensi pengabaian pemerintah terhadap putusan MK yang menyangkut kebijakan pengupahan tahun 2025. Potensi pengabaian pemerintah tersebut terlihat dengan adanya rapat kerja terbatas pada hari Minggu kemarin, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tetap aktif membahas isu ini. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mengingatkan pemerintah untuk tak bermain-main dengan konstitusi. Dirinya pun menyinggung perjuangan para buruh dalam memenangkan 21 pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang kini telah dikabulkan MK. Ia menilai keputusan MK bersifat final dan tak ada alasan apapun untuk tak menuruti putusan MK. Dengan demikian, yang akan dikeluarkan kami dengar mendadak sekali besok akan dikeluarkan itu menurut informasi yang kami terima tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini saya Andi Gani Nenawea mengingatkan kepada pemerintah, khususnya pada Menaker dan jajarannya, jangan coba-coba bermain-main mengenai konstitusi. Para buruh mengancam akan menggelar aksi mogok kerja nasional yang diperkirakan diikuti oleh 5 juta buruh jika pemerintah tak mematuhi putusan MK. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Jadi berdasar video ini, berita ini,
buruh di Jakarta itu menuntut gaji minimum, upah minimum sebesar 5,5 juta atau 5.500.000. Ini untuk buruh di Jakarta, belum di provinsi-provinsi lainnya, di daerah-daerah lainnya. Untuk gaji di Jakarta saja, kota besar, kota metropolitan, gaji minimumnya saja itu 5.500.000. Apalagi di daerah-daerah atau di kota-kota kecil lainnya, berapa tuh gaji minimumnya? Justru memprihatinkan. Bahkan bisa selisih 50% lebih rendah daripada gaji minimum di Jakarta. Ya, itulah di Indonesia. Gaji minimum, upah minimum itu berbeda-beda di tiap daerah. Tidak seperti di Malaysia. Ketika kenaikan gaji diumumkan, maka itu berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia. Tidak peduli itu kota besar, kota kecil, bandar besar, bandar kecil, di daerah manapun, daerah terpencil, tidak peduli itu. Ketika pemerintah menetapkan itu, maka polisi itu berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia. Tetapi kalau di Indonesia, ketika ada kenaikan gaji, maka kenaikan gaji itu akan berbeda-beda di tiap daerah. Apa sih sebetulnya yang mempengaruhi? Padahal kalau menurut saya ya, sebagai orang awam, sebagai orang bodoh, seandainya di Indonesia ini gaji minimum itu disamaratakan seluruh Indonesia. Contoh, disamakan seperti gaji minimum di Jakarta, 5.500.000. Mungkin penyebaran dan pemerataan ekonomi, penyebaran sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi ini akan lebih cepat terwujud di seluruh Indonesia. Orang-orang daerah, orang-orang pelosok tidak perlu merantau ke kota besar untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, untuk mendapatkan gaji yang layak. Mereka bisa bekerja di daerah mereka dengan gaji yang sama seperti yang didapat di kota-kota besar. Seperti di Malaysia lah contohnya, gitu ya. Saya rasa kalau diberlakukan sistem seperti ini, kota Jakarta itu tidak akan padat. Populasinya tidak akan sepadat sekarang. Kalau sistem gaji ini sistem merata, sama seluruh Indonesia. Akan tetapi dengan catatan ciptakan juga lapangan kerja di daerah-daerah. Agar mereka yang ada di daerah tidak perlu mencari pekerjaan di kota-kota besar. Saya rasa pemerataan ekonomi dan pemerataan sumber daya manusia akan lebih terwujud dengan cara seperti ini. Itu pendapat saya sih, sebagai orang bodoh gitu ya, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa soal ini. Dan sekarang apa sih yang menjadi faktor kenapa tiap gaji di Indonesia ini, tiap provinsi, tiap daerah, tiap kota itu berbeda? Apa yang menjadi faktor perbedaan gaji minimum di Indonesia ini? Oke, saya akan bacakan di sini ya. Upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten UMK berbeda-beda karena beberapa faktor, di antaranya kebutuhan hidup. Biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda sehingga UMP dan UMK ditetapkan untuk mencerminkan biaya hidup yang layak. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lokal juga mempengaruhi UMP dan UMK di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. UMP dan UMK cenderung naik. Kemudian inflasi. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa mempengaruhi daya beli pekerja. UMP dan UMK harus disesuaikan setiap tahun untuk mengikuti inflasi. Kemudian kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan pedoman umum yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Oke, saya akan sedikit membahas yang nomor satu ini, kebutuhan hidup. Yang diartikan biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda sehingga UMP dan UMK ditetapkan untuk mencerminkan biaya hidup yang layak. Biaya hidup. Saya rasa harga sembako, harga kebutuhan primer, harga bahan dapur itu sama antara Jakarta dengan di daerah-daerah. Harga telur contoh, itu sama aja dengan di kota dan di pelosok. Harga beras sama aja di kota dan di pelosok. Lalu apa yang menjadi perbedaan? Itu sih, yang lain-lain ya mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.